Oke, kita kemarin sudah berhasil menerapkan halaman login, halaman register, dan juga switch alert, ada juga indicator. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke bagian dashboard. Nah, di dashboard ini ada sidebar, ada header, ada toolbar, dan juga ada footer. Oke, kita langsung lanjut ke kodenya saja, kita lihat. Nah, untuk kode saat ini masih begini ya, masih bawaan dari si inersianya, masih menggunakan kelas-kelas dari Tailwind. Kalau kita cek tadi, kita coba login nih, admin@admin.com, password. Nah, sebentar sudah. Nah, ini seperti ini aja ya. Kita akan ganti jadi seperti ini. Nah, jadi kita perlu lihat juga pada bagian template metroniknya. Ini di bagian demo 1, lalu DIS kita buka saja. Ke Visual Studio Code. Ini kita perlu amati juga ya, bahwa cukup banyak, cukup panjang kodenya, sampai dengan 13.000 ya, panjang banget. Nah, untungnya di bagian ini kita menggunakan view ya, Vue.js, jadi kita perlu bikin per komponen apa saja seperti yang saya sebutkan di awal. Nanti ada bagian aside ini sidebar ya, kita kecilkan. Nah, ini side sampai side, lalu di bagian sini ada header, kecilkan lagi. Ada bagian konten, di konten ada toolbar, ada toolbar yang panjang sudah, kecilkan lagi. Lalu baru masuk ke bagian konten container. Ini baru konten yang sebenarnya, konten. Lalu bagian footer cukup panjang. Selanjutnya ada juga bagian activity drawer yang kita lihat itu ada di activity drawer, activity log seperti ini, tapi kita nggak akan pakai ya. Activity, terus juga ada chat drawer, ini bagiannya di header tadi. Jadi ketika kita menerapkan header, jangan lupa di bawahnya kita harus taruh ini ya. Ini akan nyambung ke header tadi, tapi karena kita nggak pakai, jadi nggak akan kita terapkan, kecuali bagian scroll to top. Saya rasa penting scroll to top. Kalau konten kita panjang dan banyak, kita bisa dengan mudah untuk kembali ke atas dengan hanya memencet tombol scroll to top. Oke, kita sudah mengetahui bagian-bagian apa saja yang akan kita pecah di layoutnya. Nah, untuk saat ini masih seperti ini ya bawaannya. Kita hapus saja dari div ini, kita hapus semuanya. Kita cek dashboard kosong. Oke. Nah, untuk menampilkan dashboard sebenarnya kita tinggal dashboard ini di halaman ya, di page, lalu dashboard seperti ini. Tulisannya ada di headernya ada dashboard, atau di bagian
title sini dashboard dan your login. Kalau kita lihat, nah ini kita main templating, layouting. Jadi untuk menampilkan atau memasukkan data yang kita wrapper, kita bungkus ini ya dengan authenticated, kita cukup menerapkan ini ya, kodenya slot gitu ya, tag slot di sini. Oke, sudah berhasil. Lalu kita cek lagi apa saja yang perlu kita masukkan. Yang pertama, kita masukkan ini bagian main, root page, dan sampai dengan, coba kita lihat, nah sampai dengan end page ya, sampai end root ya, kita masukkan. Oke, ini slot coba kita abaikan terlebih dahulu. Kita cek karena dashboard nggak tampil ya, slotnya harus tetap kita terapkan dan sampai enggak, ternyata wajib ya. Jadi gini aja simpelnya, karena banyak jadi diproses sama dia, si proses. Seperti tadi bagian aside kita kecilkan, lalu bagian header kita kecilkan, dan bagian toolbar juga kita kecilkan. Ini baru ketemu ya bagian konten yang sebenarnya. Konten yang sebenarnya kita ingin masukkan serasa dari raw. Nah, bagian-bagiannya ini ya. Raw berapa raw nih ya? Modal paid, baru nih end container, end post. Nah, untuk sana saya ingin hapus sampai bagian end modals. Sisanya kasih tadi slot ya, text slot untuk menampung si bagian halaman apa saja yang ada di dalam authenticator layout. Cek lagi, nah tuh, jadi sudah kelihatan ya, bagian logo sudah ada, bagian header sudah ada, bagian ini nggak akan keluar nih karena kita nggak paste kan. Nah kalau ini masih di luar drawer, tapi kalau yang memakai drawer akan keluar. Nah drawer kita nggak pakai, menu-menu seperti ini masih bisa tampil, tapi ketika yang bagian drawer ya, kita lihat nih, drawer nggak kita gunakan, jadi nggak. Oke, bagian-bagiannya sudah tampil sesuai dengan template atau layout dari Metronic. Kita lihat ini memang bagiannya di tengah gitu ya, ini juga jadi di tengah. Nah, terus apa saja yang perlu kita pisahkan dari template ini ya, karena ini panjang banget kalau kita biarkan. Kita lihat, cek, 6.000 bahkan 6.000 dari 13.000, ini 6.000, panjang banget. Kita nggak akan menerapkan seperti itu aja, biar lebih mudah nanti untuk diedit. Kita perlu pisahkan pada bagian layout. Saya akan menambahkan folder atau directory partial. Jadi masukkan di sini, ada tadi ada pertama ada site,
site dong ya, harusnya site.view, terus juga ada header.view, dan juga ada toolbar.view, baru di akhir ada footer.view. Oke, kita pisahkan masing-masing ya. Sini aside, recommend, atau sini aja ya biar ketahuan. Site kita pisahkan ke site, tulis juga di template site seperti ini, lalu header kita masukkan ke header, template paste. Oke, lalu bagian toolbar paste ke toolbar. Ini merah-merah biasanya checked. Checked nanti kita hilangkan saja. Itu ya, Ctrl H, replace gitu, kosongin aja. Oke, header juga sepertinya ada hal yang sama. Ini ada error apa ya, merah. Kita cek. Oh, sudah nggak merah, sudah hilang. Baik, toolbar tadi udah. Selanjutnya footer ya. Terbanyak nggak sih? Footer, lumayan lah. Biar rapi kita pisahkan saja footer. Oke. Ini tirnya enggak langsung ya, kita cek dulu tier. Nah, auto save. Toolbar dirapikan. Header juga kita rapikan. Site, site ini banyak ya, ada tadi ada brand, logo, ada juga menu dan footer yang mungkin akan kita explore lebih banyak dibandingkan bagian lain. Oke, tinggal kita import per bagiannya di sini. Nah, karena ini kita nggak pakai ini lagi, import tadi site from partial view, import header from common layout part
socials, lalu header, view, gitu juga. Kita copy aja header, toolbar seperti ini, dan juga copy ya. Footer, oke. Ini bisa di atas. Ini juga show navigation drop down ya kita pakai. Nah di sini kita bisa masukkan ya, jadi kelihatan ada karena ada komennya. Site tutup, lalu di sini header juga, lalu sini toolbar dan konten footer ya. Kita cek ya. Reload biar tahu benar-benar sudah terimplementasi atau belum. Oke, sudah. Nah ini kita bisa lihat nggak berfungsi ya. Kalaupun kadang berfungsi itu cuma kebetulan aja gitu ya. Jadi nah ini kita akan menerapkan di sini di dokumentasi yang disebutnya dengan customization. Nah JavaScript ya, karena ini menggunakan JavaScript, jadi kita perlu mengimplementasikan inisiasi JavaScript-nya di mana dan pada bagian apa saja. Oke, kita cek lagi kodenya. Nah seperti saya bilang tadi, header kita lihat cukup banyak, dari mobile toggle, site mobile toggle juga, ada logo juga, dan juga ada header. Di sini kita cek ada menu, terus juga toolbar. Suara ini pilek kan ya, ada search, active, notification atau chat ya, nggak akan kita pakai. Ini di chat akan kita pakai, dan juga quick link, temot juga nggak akan kita pakai. Kita pakai hanya user menu. Jadi dari sini kita hapus saja nih. Wow panjang ya. Sini sampai dengan ini ya. User menu masih pada bagian toolbar wrapper. User menu kan di bawahnya header menu toggle, nggak perlu, jadi ini toggle kita hapus saja. Toggle menu LG rounded, ini menu juga kita hapus ya. Kita silakan komennya. Start mobile toggle juga akan kita terapkan. Fungsinya ini untuk menampilkan menu tadi ya, kita hapus, jadi kita hapus saja. Nah cuma tampil user juga, JavaScript-nya belum berjalan.
Di sini user menu. Untuk image-nya kita menggunakan di sini admin media avatar, coba keluar ya. Nah, sudah keluar. Simple ini sudah ada. Lalu tinggal kita cek bagian inisiasi JavaScript-nya ya. Ini sudah benar, sudah kita cek untuk hilang ya. Sudah benar belum ya? Kayaknya masih ada yang salah. Harusnya menu tetap ada ya. Oke, menu dan logo masih tetap harus ada. Nah, ini dia fungsinya. Kita kasih mobile logo. Nah, set mobile toggle. Kita cek. Ah, benar. Logo sama ini ternyata perlu, karena ini nanti kalau diklik akan ke style atau ke sidebar-nya. Oke, cek sudah sesuai ya. Balik lagi ke kodenya. Di bagian tadi mobile toggle, nah ternyata kita masih butuh mobile toggle dan logo. Nah, ini logo kita bisa ambil dari min media logo dulu. Kita kecilkan. Nah, ini logonya udah tampil, tinggal ini ya, user register yang belum. Cek menu berarti akbar, main akbar, habis kita hapus. Terus user menu. Nah, ini user menu. Nah, ini image logo kita ganti assets jadi admin. Apakah sudah tampil? Oh, enggak ya. Jadi bagian menu ini perlu ya, kita lihat line item stretch align item justify content between. Oke. Dan item stretch-nya nggak perlu. Nah, ini jadi kita taruh kontennya tadi between, jadi memisahkan dua konten, pojok kiri dan pojok kanan. Tapi kita pengennya karena hanya satu saja, yaitu user menu, kita pengennya justify content end, atau kita taruh bagian paling akhir. Oke, lalu assets ini ya, jadi admin kelihatan seperti ini. Baru kita cek apa saja yang digunakan nih. Kata header, container, kok nggak salah ini menggunakan toggle tadi ya. Dulu nih script setup.
sini menerapkan nantinya mounted board mounted from view. Nah, kita mulai life cycle ya, cycle view menggunakan life cycle view. Sorry, suaranya mungkin nggak terdengar tadi. Oke, coba saya jelaskan lagi. Jadi kita tadi merapikan ya bagian header menunya kita hapus, terus juga bagian merapikan juga tadi ya. Ini ternyata kita perlu aside mobile toggle karena ini nyambungnya ke aside, dan juga logo perlu kita tampilkan. Nah terus pada bagian user menu tadi gambarnya hanya kita tambahkan di sini aset jadi admin gitu ya, karena linknya sama. Nah terus untuk fungsionalitasnya kita perlu menerapkan lifecycle hook dari view, khususnya di sini unmounted, untuk kita menginisiasi JavaScript dari template Netronic. Nah, sini ya, dibilang untuk menggunakan komponen-komponen ini ada beberapa hal yang diwajibkan ya. Inisiasi contohnya ketika menggunakan menu ya kita butuh diwajibkan menerapkan ini ya, kt menu create instance gitu, dan kt menu untuk drawer ya, kt drawer create instance, dan sampai semuanya ya ke bawah ini sampai toggle. Nah kita nggak perlu atau tidak harus menuliskan ini semua hanya di bagian-bagian tertentu. Contohnya di header ini, kalau kita lihat di header adakah tadi ya, adakah scroll, adakah, kalau kita cek scroll nggak ada, toggle. Nah ini toggle, saya rasa bukan JavaScript-nya toggle di sini. Terus apa ya, kita lihat ini tampilkan menu, karena kan menu ini kalau diklik itu harusnya tampil ya. Drawer toggle scroll tutup enggak, coba antar kata menu ini, coba kita terapkan di sini kt menu, kita cek betul. Nah menu tuh sudah berhasil, kita reload. Sudah berhasil ya, sudah bisa. Untuk header itu saja. Kita lanjut ke bagian yang paling banyak, aside sama untuk menampilkan gambar. Kita ubah saja sini src-nya atau linknya ke admin, ganti admin. Lalu untuk ini banyak banget nih ya, pastinya link kita lihat ini assets gitu ya. Gak ada ya, aman ya. Cek. Nah ini juga harusnya berjalan ya, ada toggle, terus juga pastinya ada menu. Kalau drawer kayaknya sih enggak ya, jadi dari sini kita perlu kt menu create instance dan juga toggle. Oke, kita terapkan dulu inisiasi JavaScript-nya dari Netronic, script setup, lalu terapkan import
unmounted profit. Ini kan unmounted pasti KT menu instance dan juga saya rasa ada toggle juga di sini. Selain itu ada site ada variable. Ini data KT drawer, ada drawer di sini. Berarti kita harus juga ya drawer. Data KT toggle. Nah, ini data toggle. Selain itu saya rasa ada scroll juga di sini. KT scroll ya. Saya scroll. Oke, mari kita cek. Nah, berfungsi langsung ya. Menu-menunya. Iya, tuh berfungsi. Nah, terus tadi kalau bisa kita breakdown untuk ini ada toggle, lalu fungsi dari ini minimize site-nya itu menggunakan toggle, lalu untuk menunya sendiri menggunakan KT menu, dan ini ada scrollnya biar smooth, biar bagus menggunakan scroll, dan juga kalau kita minimize, nah kita klik ini drawer masuk. Seperti itu. Oke, saya rasa sudah berjalan sebagaimana mestinya, tinggal yang mungkin di bagian filter create ya, ini nanti bisa kita sesuaikan saja, tapi intinya dalam penggunaan atau penerapan ini ya, customisasi JavaScript di template Metronic sudah kita terapkan. Nah, ini mungkin saya jelaskan sedikit juga. Di sini kita